Selamat siang, perkenalkan nama saya Frans Yosia Pasaribunim 213020210026 alat-alat pencegahan kecelakaan kerja di bidang otomotif. 1. Alat pelindung kepala atau safety helmet berfungsi untuk melindungi tempurung atau batok kepala dari benturan atau jatuh benda-benda keras yang mengurangi kejutan listrik bila kepala terpapar dekat dengan listrik. 2. Alat pelindung pernapasan atau respirator protection equipment berfungsi untuk menyaring udara yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya seperti debu, minyak. 1. Purifying respirator berfungsi untuk udara pernapasan diambil dari hasil proses pemurnian udara lingkungan yang terkontaminasi. 2. Supplying respirator berfungsi untuk udara pernapasan disuplai dari luar sehingga relatif tidak terpengaruh oleh kondisi. 3. Alat pelindung telinga. Alat ini digunakan untuk meredam suara yang tidak dikehendaki atau bising. Digunakan bila 1. Daerah yang sangat bising atau terpapar kebisingan di bawah 85 dBA. 2. Menggunakan alat yang berbunyi keras, roll of doom. Jika Anda tidak bisa melakukan percakapan dengan suara normal dengan seseorang dengan jarak lengan, maka Anda berasa pada tingkat kebisingan mendekati 90 dBA. Contohnya, R1 Airplug lebih murah, disposable, NR-nya cukup tinggi. 2. Airmove lebih mahal, lebih tahan lama, NR-nya lebih tinggi dibandingkan Airplug. NR atau Noise Reduction Rating adalah seberapa besar desibel kebisingan dengan diturunkan. Ini adalah berikut kolom tingkat kebisingan dan waktu per hari. Contohnya 90 dBA maksimal 8 jam, 92 dBA 6 jam, 95 4 jam, 100 dBA 2 jam, 105 1 jam, 110 0,5 jam, 115 0,25 jam. Empat. Alat pelindung mata dan muka. Alat pelindung mata berfungsi 1. Inframerah atau sinar ultraviolet pada pekerjaan pengelasan. 2. Serpihan, percikan api, butiran debu, butiran keras, dan pengerjaan logam atau butiran padat lainnya. 3. Percikan bahan kimia. Gambar pertama, fitted goggles berfungsi untuk debu dan uap tidak berbahaya. Non-fitted goggles berfungsi untuk bahan kimia berbahaya dan gelap untuk sinar ultraviolet. Facial berfungsi sebagai mata untuk menghadapi bahaya percikan bahan kimia, semprotan cairan, percikan panas. Lima. Alat pelindung anggota bahan atau safety shoes. Syaratnya: 1. Bahan tidak menghisap cairan. 2. Bentuk sesuai dengan kaki. 3. Bukan sepatu olahraga. 4. Harus digunakan selagi bekerja. Food hazard terlain: A. Tertimpa benda berat. B. Benda tajam. C. Metal yang cair. D. Menginjak permukaan panas atau basah dan licin. E. Terkena bahan kimia yang korosif. Pakaian pelindung melindungi badan: jas laboratorium. 2. Coverall. 3. Safety vest. 4. Safety apron. 5. Safety jacket. Berikutnya, gloves melindungi tangan terhadap bahaya yang A. Tertusuk, terpotong, teriris. B. Sengatan listrik. C. Paparan bahan kimia. D. Terbakar. E. Bahan biologi. Bahan gloves sesuai dengan bahaya: bahaya panas dari kulit, bahaya radiasi dari
PB, bahaya bahan kimia dari PVC, bahaya benda tajam dari kulit, bahaya listrik dari karet, bahaya ringan dari katun. Selanjutnya, alat pelindung bahaya jatuh berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak termasuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung, dan menahan serta membatasi pekerja jatuh. Dan ini adalah gambar alat untuk bekerja agar tidak jatuh atau dalam keadaan miring. Dan inilah metode-metode pemakaian dalam full body harness. Berikutnya, alat pencegah tenggelam atau life jacket berfungsi untuk melindungi pemakaian dari kemungkinan bahaya tenggelam pada pekerjaan di atas air. BCD adalah salah satu bagian peralatan selam yang digunakan oleh penyelam untuk memberikan satu situasi terapung darurat demi menyelamatkan nyawa penyelam baik di dalam air maupun di permukaan air. 2. Kemampuan untuk mengatur dan mengontrol kondisi terapung seseorang penyelam dan alat berat sehingga kemungkinan penyelam tidak dapat kondisi terapung yang sempurna.